Mereka bahkan menawarkan istrinya. Kita ini bukan menawarkan istri orang kita embat. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang berikutnya, nomor 58. Temanya mencela orang-orang Ansar radhiyallahu anhum. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya banyak saudara. Saudara kita itu tidak hanya satu bangsa Indonesia saja. Kita juga punya saudara dari bangsa-bangsa yang lain. Karena Islam hadir itu tidak untuk satu kelompok, tapi Islam hadir itu untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya saudara, baik itu saudara seiman maupun saudara yang lainnya. Rasulullah pernah mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Kaum Ansar itu punya banyak kelebihan, sama dengan Muhajirin juga sama punya banyak kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itu dicatat oleh para sahabat dan disampaikan kepada kita sampai hari ini. Satu kelebihan orang Ansar itu, dia begitu sayang dengan Rasulullah dan semua yang berada di sisi Rasulullah. Itu kelebihannya. Maka tidak heran kalau pengorbanannya itu luar biasa. Orang Ansar itu berbaginya itu luar biasa. Tak seperti kita. Kita ini kalau berbagi ini nengok dulu. Kaum Ansar itu enggak. Ketika kaum Muhajirin hadir di Madinah, kaum Ansar itulah yang luar biasa. Padahal mereka kan belum kenal Rasulullah. Rasulullah belum pernah datang ke Madinah kok. Hanya memang sebelum Rasulullah sampai ada beberapa sahabat yang sudah duluan. Tapi sahabat dekat Rasulullah mereka tak kenal. Mereka hanya dengar saja. Nah, tapi hebatnya kaum Ansar itu, dia cintanya itu luar biasa. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah, dia memang berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengamalkannya.
Maka ketika kaum muhajirin hadir di Madinah itu dalam kondisi ya serba kekurangan, kaum Ansar itu yang luar biasa. Nah, mereka mau berbagi. Bahkan satu kisah yang pernah kita dengar, bahkan mungkin juga pernah kita baca, mereka bahkan menawarkan istrinya. Kita ini bukan menawarkan istri orang kita embat. Bedanya itu di situ. Saya terus terang sampai hari ini saya belum terdengar siapa yang menawarkan istrinya kepada orang lain, itu tak dengar saya sekarang. Yang ada itu istri orang habis diembat, kurang ajar berarti kan. Itu hebatnya kaum Ansar. Makanya Rasulullah itu marah. Rasulullah kalau kita mencela kaum Ansar, Rasulullah marah. Rasulullah SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang Ansar. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 3784, dan di Muslim juga ada, itu nomor 74. Nanti boleh cek. Artinya kenapa itu sampai sekarang? Karena memang Rasulullah ingin kita ini sebagai umatnya ini tidak membawa kebencian. Tidak membawa kebencian. Jadi Muslim yang baik itu kata Rasulullah kan salah satu tandanya tuh lisannya tuh baik. Nah, bicaranya bagus, bicaranya tenang, bicaranya enak didengar. Makanya kan kenapa sahabat Rasulullah itu betah dengan Rasulullah? Karena memang yang didengar itu enak semua. Tak ada menggunjing dan lain sebagainya, itu tidak ada. Tidak seperti kita ini. Kita ini kadang-kadang kawan duduk dengan kita kelahi. Kenapa? Karena yang muncul dari lisan itu tidak baik, sehingga responnya pun akhirnya kan seperti itu. Nah, Rasulullah kan tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan itu yang baik. Maka persaudaraannya kuat. Tapi tidak serta-merta pula kaum muhajirin itu ketika ditawarin hal seperti itu lantas main ambek gitu aja, tidak juga. Punya jiwa besar juga. Itulah prinsip umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini minta aja kerjanya. Berbaginya kurang tapi mintanya banyak. Kan bisa dilihat dari doa yang kita panjatkan. Kalau bisa doa itu 30 menit kita baca doa. Belum lagi doa kita baca buat kita pula, lagi orang suruh mengaminkan aja. Nah, jadi prinsipnya itu penting. Nah, makanya kita ini mesti tahu, kita mesti paham siapa aja kaum Ansar itu. Apa keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaannya itu berbaginya itu luar biasa. Punya tanah berbagi, punya tempat tinggal juga berbagi, itu luar biasa. Kita mungkin masih kita lihatlah di sekitar kita ini kan banyak ruli, rumah liar. Kenapa? Mereka tak punya lahan, mereka tak punya rumah. Kita tanah kita berpetak-petak, di sono ada, di sono ada, sono ada. Padahal masih banyak saudara kita belum punya. Padahal berapalah kalau hanya sekedar ukuran 10 kali 7 ya. Kan itu standar rumah yang biasa kan. Tapi berbaginya itu penting. Ya oke lah kalau kita tidak bisa berbagi sana, tapi kan ada yang lebih kecil daripada itu sesuai dengan kemampuan lah yang kita bisa lakukan. Apalagi sekarang kita lagi momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang perlu kita ingat kembali, pelajaran-pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat sampailah kepada kita ini. Nah, aplikasinya, pengamalannya kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Sekarang mau kejar dunia apa mau kejar akhirat? Kejar semuanya kan boleh. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq.
Tidak ada yang mencintai mereka orang-orang Ansar kecuali orang-orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Jadi dua hadis ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kenapa? Sebagai penguat buat kita. Sayang sama tetangga, sayang sama teman, sayang sama sahabat, apalagi dalam rumah. Ya, mesti lebih. Sayang sama pasangan, sayang sama anak, sayang sama orang tua, sayang adik-beradik. Ini harus diciptakan. Nah, ciptakan supaya dalam rumah tangga kita itu tenang hidupnya. Ketenangan itu kita yang ciptakan, bukan orang lain yang ciptakan. Dalam rumah tangga kita lah yang menciptakan ketenangan, kita lah yang menciptakan kedamaian itu, kita lah yang menciptakan keamanan dari kita. Tak bisa kita nunggu orang lain. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya lagi. Ya, tentu orang-orang yang berada di saat Rasulullah hidup ya orang-orang yang luar biasa, yang memang sudah pantas, layak untuk kita jadikan contoh sebagai pengamalan mereka. Bagaimana mereka bersahabat, bagaimana mereka bertetangga, bagaimana mereka berbagi, dan bagaimana pula mereka beribadah bersama, kan luar biasa. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, itu pernah Rasulullah sedikit melambatkan, bukan terlambat, memang melambatkan, hanya ingin melihat sahabatnya itu seperti apa dalam hal beribadah. Pernah Rasulullah ibadah solat isya-nya itu pertengahan malam baru dilakukan, padahal Rasulullah sebenarnya ada dalam kamarnya, tapi Rasulullah tidak keluar. Nah, sahabat itu tidak ada yang solat duluan, dia tunggu. Nah, Rasulullah keluarnya tengah malam juga. Makanya kata Rasulullah, yang nunggu, yang tidur-tidur, yang sampai ketiduran, itu tetap semuanya mendapatkan pahala sholat. Kalau kita kan tak tahan kita nih. Ada petugas, tak ada petugas, awak duluan. Kalau tak mau dia, sahabat itu tak mau. Kenapa? Ya, satu sisi ada Rasulullah, ada petugasnya. Nah, di kita ini kecenderungan kita ini beda. Kita melihat kok tidak hanya satu tempat, dua tempat saja. Maka akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kaum Ansar itu memang perlu kita kaji kembali lah, untuk kehidupan kita ini, kehidupan bermasyarakat kita ini seperti apa. Karena sifat sayang itu. Jadi betul yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadisnya, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak disebut cinta kepada Rasulullah kalau kita lebih sayang kepada yang lain. Sayang kita kepada anak, sayang kita kepada orang tua, sayang kita kepada kawan-kawan, melebihi sayang kita kepada Rasulullah. Itu bukan bagian dari cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, maka standarnya di mana? Standarnya di ibadah itu. Ya, kalau sudah azan ya sudahlah, berhentilah ngomong dulu, berhenti ngobrol dulu. Datang kita sama-sama berjamaah dulu. Nanti kan masih bisa dilanjut itu. Karena melalaikan sholat bagian dari dosa. Nah, apalagi kalau hanya berkaitan dengan makan, berkaitan dengan minum. Nah, jadi adabnya mesti jelas posisinya. Nah, itu dari sebagian kecil sebenarnya bagian dari kelebihan kaum Ansar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal perjuangan, mereka luar biasa, menemani Rasulullah dalam berjuang, menemani Rasulullah dalam berusaha. Kita lihat sejarah pembangunan Masjid Quba,
kemudian setelah itu Masjid Nabawi. Kan itu kaum Ansar di sekitarnya. Ada orang-orang Muhajirin, ada, tapi kan tidak sebanyak kaum Ansar pada saat itu, karena masih awal-awal hijrah. Itu kaum Ansar semua. Nah, mereka persahabatannya itulah yang membuat semua menjadi ringan. Persahabatannya itu yang membuat mereka menjadi nyaman dalam kehidupannya. Kenapa? Karena memang menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita maunya begitu kita. Jadi pengembangan sebuah masjid ini mestinya itu menjadi catatannya. Ini tidak kita. Kalau lagi bangun bersatu kita. Selesai masjid itu udah mulai pecah-pecah dia. Yang ini mau bikin ini, yang ini mau bikin ini, yang ini tak bikin-bikin. Akhirnya mumpung kelompok sana, ini kelompok sini, ya, kelompok sana, tak jelas jadinya kan? Akhirnya terbengkalai masjidnya. Ibadahnya pun asal-asalan, kegiatannya pun hilang satu-satu kan? Ya, tak bersatu. Padahal ini kan rumah Allah. Kenapa kita mesti berbeda? Duduklah bersama-sama. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, kita sama-sama buat. Karena tak bisa kita selesaikan sendiri, itu tak bisa. Nah, makanya Rasulullah memberikan prinsip kan, wa amruhum syura bainakum. Jadi apapun masalahnya, ayo kita duduk sama-sama. Nah, duduk sama-sama itu pun kita tidak menonjolkan yang kita punya. Tidak menonjolkan yang kita punya. Ambillah yang terbaik yang bisa menyatukan untuk kita semua. Nah, itu yang dilakukan. Kan sama Rasulullah. Mulai ada muncul sedikit riak mulai di zaman Rasulullah itu, zaman khalifahnya Utsman bin Affan. Itu baru mulai. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tak ada. Rasulullah sudah tak ada, Abu Bakar juga sudah tak ada, Umar bin Khattab pun sudah tak ada. Penggantinya Utsman bin Affan. Zaman Utsman itu mulai pecah. Kenapa? Karena tak lurus lagi udah. Jadi selalu yang menjadi ukuran itu kedudukan, kepemimpinan, dan harta akhirnya. Panutannya udah hilang. Nah, kita pun sama. Jadi kalau panutan itu tidak ada, ya, kemana lagi coba akan berpegang? Sama kayak orang mau tenggelam. Orang mau tenggelam itu apa yang bisa dipegang. Maka ya kita mestilah kembali lagi lah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sekarang lagi peringatan Maulid nih. Pasti yang diceritakan tentang macam mana dengan Rasulullah SAW hidupnya itu kan luar biasa. Itu yang diajarkan kepada kita tentang Rasulullah SAW. Nah, standarnya banyak. Maka kita pun mesti menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Man shalla alayya haqqat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rasulullah. Siapa yang bersalawat kepadaku, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tentu orang yang cinta kepada Rasulullah, salah satu buktinya setiap nama Rasulullah disebut, dia akan selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa kalian menyamai satu mud pun, atau mungkin setengahnya. Yang pernah pergi haji, yang pernah pergi umroh pasti dah tahu itu gunung Uhud. Sepanjang apa Pak gunung Uhud itu coba. Nah, kalau kita punya emas segitu kata Rasulullah, kita infakkan tak bakalan sama dengan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Ansar itu. Nah, jangankan setengahnya, seperempatnya aja tak bisa. Kenapa? Karena saking mulianya mereka. Maka kemuliaan itu mesti dijaga.
Jaga kemuliaan itu dengan ibadah, buktikan dengan lisan dan perbuatan. Itu kuncinya. Tapi kalau kita masih mencela orang, bahayanya luar biasa. Karena yang keluar dari lisan ini keras, meskipun dia tak menyentuh, tapi kerasnya itu luar biasa, terasa itu luar biasa, dan lama bertahan. Hal-hal yang seperti ini mesti kita ingat. Kemudian yang berikutnya, man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min awzarihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosanya sebanyak dosa para pengikutnya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Barang siapa yang mencontohkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan pula, dan siapa yang mengajak kepada keburukan, maka dia juga akan mendapatkan keburukan atau dosa seperti yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2674 sama 1017. Ini berkaitan dengan muamalah kita dalam kehidupan. Ajaklah kawan-kawan itu yang baik, ajak ke masjid, ajak kegiatan-kegiatan taklim, ajak kegiatan-kegiatan gotong royong dan lain sebagainya. Ya, semua yang namanya kebersamaan, insya-Allah, terutama untuk masyarakat muslim, masjid dan lain sebagainya. Nah, kita pun punya pengetahuan kok. Jadi di saat sudah mendekati waktunya ibadah, sholat fardu, ya siap-siap untuk ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi masjid ini hidup terus dia, ramai terus dia. Karena dekat-dekat azan ngajak pergi ngopi, terbalik dia, nanti setelah solat baru ajak ngopi. 5 menit mau azan ajak orang ngopi, susah kan? Mana bisa ngopi itu selesai 5 menit. Banyak kan kita di sekarang model seperti itu. Nah, yang gini-gini nih, selesaikan dulu tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita ajak kawan-kawan, berbagi kita di situ. Itu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri kamu sendiri. Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan, baik itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama yang kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Jadi berbagi pun karena cinta sama Allah, berbagi pun karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah pun sama juga. Beribadah itu ya karena kita cinta kepada Allah, karena kita taat kepada Allah. Kita beribadah pun sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat berjamaahnya itu luar biasa. Itu standar utama ibadah Rasulullah. Berjamaahnya itu luar biasa. Makanya Rasulullah akhirnya mengucapkan alaikum bil jamaah. Maka kalian hendaklah senantiasa berjamaah. Tak nyaman kalau sendiri. Pergilah ngopi sendiri, mana enak. Pergilah sarapan sendiri, mana enak. Ramai-ramai enak. Nah, kayak gini juga. Ini air putih aja udah enak karena ramai-ramai. Apalagi kalau teh, apalagi kalau kopi, pasti lebih nyaman lagi. Nah, karena ramai, air putih aja udah enak. Jahe, mantap. STMJ, mantap, segar. Dari mana munculnya? Berbaginya itu.
Jangan takut berbagi, tak habis punya kita itu. Pintu rezeki dari Allah tu banyak kok. Kenapa takut? Banyak disimpan pun tak dibawa mati juga. Ada di kita mati bawa tabungan tu, mana ada? Ada diembat sama orang. Saat hidupnya inilah, saat punya inilah berbagi. Berapalah? Kita ada berapa orang dah coba? 20, 30. Ringan itu. Ringan, tak berat itu. Tapi memang harus ada yang berkorban lebih dulu. Tak bisa. Dari korban. Kalau tak bisa. Dia pasti jalan. Nanti lama-lama nikmat. Memang kalau 1-2 kali itu belum terasa dia. Nanti kalau udah lama, dah nikmat dia. Terasa itu luar biasa. Kami ada satu punya kawan. Awalnya dia tak tertarik untuk berbagi. Tapi kita coba ajak berbagi. Kan di Al-Isra itu kan ada yang buka puasa Senin itu loh. Buka puasa Senin. Itu kan ada nasi kotaknya. Ini udah tahun ke-11. Ada satu apa namanya itu sponsornya, itu dia tak tinggal di Batam. Dia tak tinggal, udah balik dia, udah balik kampung. Tapi sampai sekarang masih ikut. Dia masih punya bagian untuk menyediakan nasi kotak. Ada yang lain cadangan untuk ganti, dia tak mau. Padahal udah nggak tinggal di Batam, dia udah balik kampungnya. Tapi masih jalan coba, ibadahnya itu masih bagus. Kenapa? Ya karena udah merasa nikmat. Nikmat berbagi itu terasa. Tapi kalau sekali 2 kali belum terasa dia. Dia lama baru dia mantap. Tak terasa, tak mau lagi dia diganti sama orang lain. Nah, yang seperti itu tuh. Makanya sebenarnya kita ini bisa gampang bikin kegiatan ketika kita melakukan sesuatu itu dengan bersama. Tapi kalau sendiri susah. Bisa. Apalagi kondisi seperti ini kan. Kecil itu berapa lah. Terasa nikmat dia. Keluar sana terus. Nanti Allah yang tambah. Tak usah takut lah. Tak ada orang mati miskin gara-gara banyak bersedekah. Tak ada sejarahnya. Yang ada sejarahnya tumbuh terus apa yang diberbagi. Karena memang kuncinya di situ. Kita tak tahu ketika kita berbagi kepada 30 orang ni, tak tahu kita siapa yang hatinya tulus mendoakan orang yang memberi itu kan tak tahu kita. Tapi kalau tak memberi sama sekali, macam mana nak dapat doanya itu? Yang penting itu kan doanya dengan usaha. Makanya dia selalu berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Siapkan. Allah senantiasa melihat orang yang berbagi itu, Allah akan beri yang lebih banyak lagi. Jadi pasti janji Allah itu pasti. Tinggal kita buktikan bahwasanya yang Allah janjikan itu bisa kita dapatkan. Taruh aja di rumah kan, siapa yang menikmati? Tak ada. Bagilah. Apalagi kita yang udah tua nih, anak udah besar-besar semua. Kalau anak masih kecil okey lah, mungkin masih ada alasan kita untuk anak. Anak udah nikah. Apalagi Pak? Tinggal kita saja lagi. Ya nikmatilah sisa-sisa itu, sisa kehidupan itu dengan banyak berbuat baik. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, Indonesia ini luar biasa. Untuk masyarakat miskinnya ini meningkatnya luar biasa. Maka orang-orang yang diberi kemampuan lebih oleh Allah inilah diberikan kesempatan untuk berbagi. Batam sudah agak lumayan nih, terutama hari Jumat ya. Jumat itu ada Jumat Barokah. Ini udah mulai di masjid-masjid. Ini bagus nih. Masing-masing 10 kotak aja. 10 kotak, 10 kotak, 10 kotak. Ada 10-20 orang kan udah berapa ratus kotak dia itu dapat. Bisa dibagikan orang-orang yang tak mampu itu, subhanallah.
sepekan sekali. Sudah banyak sekarang berkembang. Dan itu luar biasa, tak pernah berhenti juga. Tak pernah berhenti. Kita juga punya kawan di Batam. Awalnya dulu dia jualan, tapi jualannya tak laju-laju dia. Lambat suksesnya. Akhirnya pindah jalur. Pindah jalur, berbagi di Jumaat Barokah. Nah, sekarang kelimpungan menyediakan karena banyaknya permintaan. Akhirnya punya kesempatan untuk ngajak orang lain. Kan terbuka pintu rezeki, terbuka peluang kerja. Pokoknya kalau nyawanya berbagi sudah, pasti akan berlebih Allah kasih. Jadi jangan takut berbagi. Jadi kalau bisa Jumat Sabtu depan dah berganti dia, tak lagi air putih. Yalah, harus diamalkan. Nanti kalau masih air putih juga berarti tak ada perkembangan, tak ada peningkatan. Bisa teh, bisa kopi susu, bisa kopi. Yang penting jangan yang dingin dulu, karena suasananya udah dingin pakai AC kan. Jadi yang hangat ya. Harus cepat responnya. Menunggu kapan? Menunggu mati? Mumpung masih hidup nih. Mumpung masih hidup, jalankan. Tak usah takut. Ada satu yang saya perhatikan sini tak nampak, udah lama kita usulkan. Kotak infak ni dulu. Kotak infak subuh ni 30 orang ni kan lumayan. 1,000 satu orang dapat subuh ini 30 ribu. Kotaknya tak muncul. Bikinlah kotak tu. Nah, itu kotak lain yang di tembok itu. Kita mampir di SPBU itu tidak tiap hari. Meskipun tujuannya ngisi bensin, kita akan ke situ tu kalau bensin dah habis. Itulah yang ditempel di tiang tu. Tapi kalau kotak itu yang jalan, beda dia. Bikinlah infak subuh namanya, buat anak-anak sekolah kita yang tahfiz tu. Belikan nasi mereka, nasi kotak. Mantap. Jalan setiap ini kita, kebaikan kita. Dia kalau tak ada medianya, tak keluar barang tu Pak. Bikinkan medianya, jalan dia. 1,000 aja, tak usah gede-gede. 1,000 aja, tapi setiap subuh kan bagus dia. Melatih diri kita. Yang kotak di tiang-tiang itu orang-orang yang tertentu saja. Yang memang sudah bakhil tu susah. Bakhil tu perlu kotak yang lewat tu. Kalau enggak keluar dia dari kantongnya kan. Iya, bikinkanlah. Berapalah kotak tu? Mulai dari menyedekahkan kotak sebiji, pasti ada hasil insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pas ayatnya dengan yang kita bicarakan. Siapkan sebelum Allah panggil. Yang ada keluarkan cepat. Ya saya simpan. Tak bergerak juga dia. Memang payah. Dah habis, selesai. Ada yang mau tanya, tak usah tanyalah. Banyak sedekah aja lah sudah. Tanya-tanya pun tak dibuat juga. Ya kan? Ya, buatlah, subhanallah. Ya. Bagus Pak, melatih diri kita. Kita tak bisa, kalau kita tak latih diri kita tak bisa. Latihlah diri kita, InsyaAllah. Cukup ya? Silakan nanti diamalkan, dikembangkan sendiri, ajak kawan-kawan yang lain. Jangan nak masuk surga tu sendiri aja, jangan. Ajak kawan-kawan. Kalau yang nak masuk neraka tu biarlah dia pergi sendiri. Biarin aja. Sekali aja mengingatkan. Habis tu dah biarin tinggalin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون